Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Ningyan, Abian Basir. Sebelum kita memulai segala sesuatu kegiatan tanggung jawab kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mendasari kehidupan kita dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang sungguh setia memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan ketika kami beristirahat tadi malam, sehingga pagi hari ini kami sudah boleh bangun dengan tenaga, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan pulihkan bagi kami. Tuhan, kami akan memulai segala kegiatan dan aktivitas kami di pagi hari ini. Kami rindu mendasari segala sesuatu kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon lawatan Roh Kudus Tuhan hadir bersama kami semua, agar kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu yang luar biasa, sehingga firman-Mu sungguh menjadi dasar dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Yang kedua dari Roma 14 ayat 12 sampai dengan 13. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Berbahagialah kita semua yang senantiasa taat merenungkan firman Tuhan, terlebih melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema jangan menghakimi, karena setiap pribadi bertanggung jawab sendiri kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belakangan ini atau hari-hari ini kita melihat banyak sekali orang dengan mudah menghakimi orang lain. Apalagi kalau kita perhatikan di media-media sosial, orang begitu bebas berkomentar tentang orang lain, bahkan juga sampai menghakimi orang tersebut, padahal yang berkomentar atau yang menghakimi tersebut tidak tahu persis bagaimana latar belakang orang yang dihakimi atau orang yang dikomentari tersebut. Barangkali hal yang paling mudah juga kita lakukan atau seseorang lakukan adalah melihat kelemahan orang lain atau melihat kesalahan orang lain. Semua orang mudah melihat kesalahan, kekurangan, atau mungkin dosa-dosa orang lain, sekalipun itu kecil. Sebaliknya, kekurangan ataupun kelemahan atau kesalahan yang ada di dalam diri kita sendiri, biarpun itu besar, itu tidak mudah dilihat, apalagi untuk diakui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi sesama kita. Beberapa ayat atau perkataan yang sering kita dengar ketika seseorang sedang mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi, diantaranya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya yakin percaya kita semua sering mendengar ayat ini, atau juga kita tidak berhak menghakimi, karena yang berhak menghakimi hanyalah Allah. Atau jangan melihat selumbar di mata saudaramu,
tapi balok di mata kamu sendiri tidak kelihatan. Dan masih banyak perkataan ataupun ayat lain yang bahkan mungkin cenderung lebih keras mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kata jangan menghakimi bukan hal asing di telinga kita. Dan kebanyakan dari kita pasti sering juga mendengarkannya. Ketika ada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, ketika ada hamba Tuhan jatuh karena terlibat suatu skandal misalnya, maka kita cenderung langsung ribut memperbincangkan seolah-olah kita ini adalah orang yang paling benar, orang yang paling suci, orang yang tidak memiliki dosa dan tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika ada saudara kita yang mengalami pergumulan berat, ketika mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, kita pun juga seringkali begitu mudahnya memberikan pernyataan atau menghakimi dengan mengatakan karena mereka banyak dosa. Adakah orang yang luput dari kesalahan? Adakah manusia yang sempurna? Bahkan hamba Tuhan yang sudah diurapi Tuhan dan diperlengkapi dengan berbagai karunia pun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu Roma 14 ayat 13 mengingatkan kita, janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Banyak ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain, sebab hal ini jahat di mata Tuhan. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar dalam diri kita. Nah, kalau begitu, apakah kita tidak boleh menghakimi? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menghakimi itu berarti membuat pemisahan yang jelas antara dua hal yang pada prinsipnya atau pada hakikatnya memang berbeda, dan berani mengatakan bahwa yang satu atau yang ini adalah benar dan yang lainnya adalah salah. Ketika kita sedang menghakimi seseorang atas suatu hal, maka harus juga didukung oleh sebuah atau saksi-saksi atau fakta-fakta di lapangan yang tidak bisa dibantah. Dan satu hal yang terpenting adalah kita tidak sedang melakukan kesalahan atau dosa yang sama dengan orang yang kita hakimi. Bagaimana seorang maling bisa berteriak maling kepada orang yang lain? Tentu tidak memungkinkan hal seperti itu. Segala sesuatu yang melanggar ketetapan Alkitab tidaklah serta-merta bisa langsung dihakimi. Kita tidak boleh menyatakan bahwa kita ini sempurna. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita ini lebih baik, lebih unggul dari mereka yang kita hakimi. Akan tetapi kita harus berani berkata dengan tegas bahwa kita diperintah untuk mempelajari firman Tuhan, untuk menemukan kebenaran tentang apa yang Tuhan ingin kita percayai dan bagaimana Ia atau Tuhan ingin kita hidup. Maka kita pun akan menegaskan bahwa kita punya tanggung jawab untuk hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran ini, dan kita mendorong orang lain juga untuk melakukan kebenaran-kebenaran tersebut di dalam hidup mereka. Dalam hal menghakimi sesama, janganlah kita menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Hakimilah perbuatan-perbuatan dosa yang ada di sekitar kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita pun tidak turut melakukannya. Menghakimi ataupun tidak menghakimi itu adalah pilihan yang harus kita tentukan masing-masing. Karena pada akhirnya setiap orang atau setiap pribadi harus mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawabannya tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena setiap kata sia-sia yang diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Agar pertanggungjawaban kita bisa diterima oleh Tuhan Allah, maka hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Bagaimana agar hidup kita berkenan kepada Tuhan? Maka kita harus, Alkitab mengajarkan kita harus mengikuti firman Tuhan, kita harus berlaku adil, kita harus melakukan pertobatan setiap hari, tidak hidup menurut kedagingan, karena perbuatan daging
seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu diperingatkan bagi kita bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu yang lainnya, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, memberikan korban persembahan dengan tulus dan yang tidak bercacat, berdoa syafaat untuk semua orang dan mengucap syukur, berbakti kepada kaum keluarga, beriman kepada Allah, berbuat baik dan memberi bantuan. Itu semua cara-cara kita untuk bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Penting sekali supaya kita bisa hidup berkenan kepada Allah, karena hasil dari hidup berkenan kepada Allah adalah berkat yang berkelimpahan, didamaikan, diselamatkan, langkah kita ditetapkan oleh Tuhan, diberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, ada pemulihan setiap hari, dan damai sejahtera. Memberi pertanggungjawaban Tuhan harus dilakukan seorang sejak masih ada di bumi ini. Setiap hari seorang harus menyediakan waktu yang cukup untuk menghadap Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan setiap lembar harinya. Bila hari ini kita melakukan suatu pelanggaran atau dosa, maka kita mohon pengampunan dan melakukan pertobatan. Namun hal ini harus disertai juga dengan perubahan pola hidup, cara berpikir yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, yang menghendaki kita menjadi manusia yang baru, yang mengenakan karakter Kristus dengan kesadaran penuh, dan untuk menjadi pribadi yang baik dari hari ke hari. Kita harus sadar bahwa upah dosa adalah maut. Jadi jangan mempermainkan Allah yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup dalam keselamatannya. Dengan demikian, setiap hari kita harus belajar menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan, dengan rela menyediakan diri untuk dibentuk melalui segala kejadian dan peristiwa di hidup kita, menangkap setiap pesan-pesan Tuhan untuk kita hidup berjuang tiada henti menjadi pribadi-pribadi Allah yang memiliki kodrat ilahi yang segambar dengan Kristus. Jikalau seseorang terus bersedia belajar menyelesaikan setiap lembar hari di hadapan Tuhan secara benar dan bertanggung jawab, disertai dengan sikap takut akan Tuhan, maka pada hari di mana sudah waktunya harus berdiri di hadapan Tuhan untuk memberi pertanggungjawaban seluruh isi kehidupannya, maka ia akan menjadi seorang yang bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang adalah Hakim yang agung. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, sehingga sungguh pertanggungjawaban kita kelak diterima oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman ini Tuhan menjadi rema dalam hati kami, sehingga kami tidak mudah menghakimi orang, menghakimi sesama kami, namun lebih jauh melihat dosa kesalahan kami, mohon pengampunan-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada-Mu Tuhan, dan semua kehidupan kami boleh kami pertanggungjawabkan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini dan hari-hari ke depan hanya di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat menjadi orang yang tidak mudah menghakimi sesama, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan siap mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.